أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Joglo 08, Ibu Rosidah MPD, dan yang saya hormati pula Ibu Wakil Kepala Sekolah SDN Joglo 08 SDN Joglo 08 pagi, Ibu Tri Setiorini SPD, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf pendidik SDN Joglo 08 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tanpa menghormati rasa hormat saya kepada semuanya. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih ya. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kalau sebut nama Muhammad, apa yang harus kita lakukan? Kalau mendengar nama Nabi Muhammad, apa yang harus kita lakukan? Bersalawat. Sekali lagi, salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad. Ya, bulan apa kelahiran Nabi Muhammad? Bulan Rabiul Awal. Kapan Nabi Muhammad lahir? Kapan? 12 Rabiul Awal. Ya, saat ini adalah tanggal 18 Rabiul Awal. Pak, sudah lewat dong Pak. Kenapa harus kita rayakan? Ya, karena tidak ada kata terlambat ketika kita menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Nabi Muhammad lahir saja malaikat menyambut kelahiran Nabi Muhammad, walaupun sudah lewat 5 hari ya, Sabtu kemarin, tetap kita harus menyambut kedatangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bulan ini adalah masih dalam bulan kelahiran Nabi Muhammad, Rabiul Awal. Ya, dari 12 bulan yang dipilih adalah bulan Rabiul Awal. Ya, sudah kenal dengan Nabi Muhammad? Tadi kata Ustadz Kamil, kenal tidak dengan Nabi Muhammad? Sudah kenal belum dengan Nabi Muhammad? Siapa ibu Nabi Muhammad? Ada yang tahu siapa ibu Nabi Muhammad? Siapa? Aminah ibundanya. Terus ayahnya siapa? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Anaknya siapa? Fatimah putri tercinta. Ya, Khadijah siapanya? Istrinya. Anaknya Fatimah. Ya, jadi itulah beberapa sebagian silsilah Nabi Muhammad. Kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad,
kita harus juga hafal silsilahnya Nabi Muhammad sampai ke Nabi Ibrahim, mulai dari Sayyidina Muhammad bin Abdullah, terus bin Abdul Muthalib, terus siapa lagi? Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, terus siapa lagi? Bin Qusay bin Lu'ay, ada yang apa lagi? Bin Kinana bin Mudrika, bis sampai ke Nabi siapa? Nabi siapa? Makanya kita semua ini adalah bersaudara, karena ketika ayahnya Abdullah dengan ibundanya Nabi Muhammad itu masih saudara kalau disambungin, ya. Kalau disambungin masih saudara. Tahu bagaimana ketika apa peristiwa apa aja yang ada pada kelahiran Nabi Muhammad? Ada yang tahu tidak? Peristiwa apa aja? Ketika Nabi Muhammad lahir ada peristiwa apa aja? Perang Badar ketika Nabi Muhammad sudah lahir. Ada perang apa aja? Ada perang gajah. Nah, ketika Nabi Muhammad di dalam kandungan ibunda tercintanya, ya, Ka'bah mau dihancurkan oleh siapa? Oleh Abraha, ya, oleh Abraha. Pasukan gajah datang ingin menyerang dan menghancurkan Ka'bah, tapi Allah tidak mengizinkan. Didatangkan siapa? Burung-burung ababil, ya, mengelilingi Ka'bah yang ingin menghancurkan kaum Abraha karena punya niat buruk ingin menghancurkan Ka'bah. Karena Allah punya kehendak lain sehingga pasukan Abraha tumbang, pasukan Abraha jatuh. Kenapa? Diserbu oleh burung ababil. Kok bisa kalah? Kenapa bisa kalah? Burung ababil membawa batu yang sangat panas. Batu apa? Bukan batu gio. Batu apa? Batu bata bukan, tetapi batu dari neraka, bukan batu kali, ya. Batu dari neraka yang batunya sangat kecil, tetapi panasnya bisa menghanguskan seluruh tubuh manusia. Naudzubillah, summa naudzubillah. Terus peristiwa apa lagi? Ketika Nabi Muhammad lahir, ada peristiwa Abraha ingin menyerbu Ka'bah namun tidak jadi. Terus ada peristiwa apa lagi? Ada yang tahu? Ketika Nabi Muhammad lahir, cahayanya sangat terang. Sampai kemana? Sampai kemana? Ke pesisir Mediterania. Tahu pesisir Mediterania sekarang ada di mana? Ada yang tahu? Sampai ke negeri Syams. Ada yang tahu negeri Syams? Ada yang tahu? Ya, saat ini negeri Syam itu ialah negara Palestina, negara Suriah, negara Israel. Itu adalah negeri Syam. Bayangin, Nabi Muhammad lahir di Mekah, cahayanya sampai ke penghujung negara Palestina. Kenapa disebut negeri Syam? Ya, karena di pesisir Mediterania cahaya matahari pagi itu sangat terang. Ya, makanya disebut negeri Syam. Bayangin, ya. Misalnya Nabi Muhammad lahir, ya, di sekitaran sini cahayanya sampai ke Pulau Untung Jawa. Ada yang kayak gitu? Ada yang kayak gitu, bahkan bisa lebih. Cahayanya bisa sampai ke Bandar Lampung. Kalau misalnya dicontohkan, dianalogikan, digambarkan,
Kurang lebih seperti itu, ya. Ketika Nabi Muhammad lahir, seluruh masyarakat Mekah dikagetkan dengan datangnya cahaya yang sangat terang, ya. Cahayanya sampai ke negeri Syams. Negeri Syams itu ialah negeri yang ada di Palestina, negara yang ada di Suriah, yang ada di Israel, ya. Bahkan sampai ke Mesir, cahayanya sampai ke situ. Shallu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu peristiwa apa lagi ketika Nabi Muhammad lahir? Setelah yang pertama kaum Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Terus yang kedua, cahayanya sampai ke negeri Syams. Yang ketiga ada peristiwa apa lagi ketika Nabi Muhammad lahir? Tahu kaum Majusi? Kaum Majusi, tahu tidak? Kaum Majusi ialah kaum yang menyembah api. Ya, kaum Majusi ialah kaum yang menyembah api. Ya, ketika sebelum datangnya Nabi Muhammad, kaum Majusi menyembah api yang apinya tidak mati sampai ribuan tahun. Bayangin. Ya, kaum Majusi menyembah api yang mana apinya tidak pernah padam sampai ribuan tahun. Tetapi ketika Nabi Muhammad lahir, kaum Majusi panik bukan kepalang. Kenapa? Karena apinya padam. Ya, ketika Nabi Muhammad lahir, api yang disembah oleh kaum Majusi padam. Karena kita tidak pantas sebagai manusia untuk menyembah benda, menyembah api. Siapa yang kita sembah? Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Lalu ada peristiwa apa lagi? Setelah kaum terus cahayanya sampai ke negeri Syams. Api-api sesembahan kaum Majusi padam. Lalu ada peristiwa apa lagi? Sesembahan berhala kaum musyrikin hancur sebagian. Ya, sesembahan kaum kafir Quraisy, berhala-berhala, patung-patung yang disembahan hancur. Begitu dahsyatnya malaikat menyambut kedatangan orang yang sangat mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi Muhammad ialah nabi sang penerang alam, ya. Ialah nabi yang membawa mukjizat Al-Qur'an, yang mukjizatnya tak akan pernah padam sampai sekarang. Ya, Al-Quran yang kita baca ialah mukjizat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa wahyu pertama yang diturunkan oleh Nabi Muhammad di Gua Hira? Tahu? Ada yang tahu wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad? Wahyu apa? Wahyu Furqan? Bukan. Ya, itu teman kalian. Wahyu apa? Surat apa? Surat Al-Alaq. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Surat Al-Alaq berapa ayat? Berapa ayat? Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal khalaqal. Iqra. Ya, itu adalah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad di Gua Hira. Ya, ketika Nabi Muhammad di Gua Hira, Nabi Muhammad dipeluk oleh malaikat Jibril. Ya, dipeluk oleh malaikat Jibril. Ya, kata malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad. Ya, lalu apa kata Nabi Muhammad? Ma'ana biqori, saya tidak bisa
membaca. Lalu kata malaikat diucapkan lagi, Iqra ya Muhammad, dibacalah wahai Nabi Muhammad. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Mana biqari, saya tidak bisa membaca. Lalu yang ketiga kali barulah Nabi Muhammad membaca surat Al-Alaq 1 sampai 5 ya. Wahyu yang pertama ialah surat Al-Alaq. Mukjizat Nabi Muhammad ialah turunnya Al-Qur'an ya, yang mukjizatnya tidak pernah putus. Al-Qur'an diturunkan berangsur-angsur. Yang pertama surat Al-Alaq 1 sampai 5, terus 6 sampai 7, selanjutnya surat Al-Mudatsir.